Kalau kalian berpikir yang pantas mendapat gelar ini adalah band lokal modal pede yang sulit dibedakan antara bernyanyi atau kesurupan ketika konser, kalian salah. Justru band ini berasal dari negeri penghasil band-band terkenal, Amerika. Apakah mereka memang pantas mendapatkan titel tersebut? Dorothy, Betty dan Helen Wigin, 3 darah kakak beradik dari Freeman, datang ke studio rekaman untuk merekam album debut pertama mereka pada tanggal 9 Maret tahun 1969. Ketika itu mereka tidak sadar bahwa langkah mereka akan menjadi bagian dari sejarah musik dunia. Mereka menyebut dirinya The Shakes, band yang kemudian akan terkenal dengan single-singlenya yang mampu membuat pendengarnya terpana, saking hancurnya. Percaya atau tidak, band ini mendapat peringkat ketiga band terbaik dalam sejarah menurut sebuah harian milik Norwegia pada April 1988. Ini agaknya kontradiktif dengan mengingat mereka dilabeli band terburuk dari Norwegia. Dan yang gak kalah mengejutkan, musisi-musisi legendaris seperti Frank Zappa, Kurt Cobain, Bonnie Raitt, dan Joey Gregory masuk ke dalam list fans mereka. Meskipun tidak diketahui motif yang sebenarnya mengapa mereka ngefans sama band ini. Latar belakang The Shakes diawali karena impian kuat Nyonya Austin, ibu dari ketiga personil band ini. Sang ibu bermimpi suatu ketika ketiga putri mereka akan menjadi orang terkenal. Ia selalu mengawasi putri-putrinya berlatih dan bahkan ketiganya diharuskan homeschooling agar jadwal latihan mereka bisa lebih lama. Pada suatu ketika di dapur rekaman, para teknisi harus mematikan suara dari ruang kontrol agar Austin dan ketiga putrinya tidak dapat mendengar suara mereka cekikikan. Di waktu yang lain, ketika mereka berlatih, sang ibu memberhentikan mereka di tengah-tengah lagu. Para teknisi yang kebingungan bertanya mengapa, dan Nyonya Austin menjawab, karena mereka melakukan kesalahan. Para teknisi itu pun terkejut, karena mereka berpikir selama ini memang tidak ada satupun yang terasa benar di telinga mereka. Ahli sejarah musik Irwin Cusid punya penilaian tersendiri terhadap The Shakes. The Shakes mempunyai sebuah keunikan tersendiri yang tidak ada satupun band lain memilikinya. Je ne sais quoi. Je ne sais quoi adalah bahasa Perancis yang secara garis besar artinya saya tidak tahu sedang melakukan apa. The fun fact-nya guys, Frank Zappa yang notabene adalah penggemar band ini menyatakan The Shakes sebagai salah satu dari 3 band terbaik. Bahkan membuatkan tribute album untuk The Shakes dengan nama Better Than The Beatles pada tahun 2001. Sebelum bubar, The Shakes beberapa kali melakukan pergantian atau penambahan personil. Di antaranya, Dorothy Wigin pada vokal gitar dari tahun 1968 sampai 1975, kemudian dilanjutkan tahun 1999. Betty Wigin pada gitar vokal dari tahun 1968 sampai 1975, kemudian 1999. Helen Wigin pada drum dari tahun 1968 sampai 1975. Rahel Wigin pada bass dari tahun 1969 sampai 1975. Tom Ardolio pada drum dari tahun 1999, Austin Wigin Jr. pada vokal dari tahun 1973, dan Robert Wigin pada vokal dari tahun 1973. Well, The Shakes akhirnya bubar pada tahun 1975 setelah meninggalnya Nyonya Austin. Oke sekian, dan salam rock and roll.